Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Tentu kalian semua sehat walafiat, bukan? Pagi ini kita akan masuk pembelajaran yang kedua di tema 5 subtema 4. Liburan naik kelas telah selesai. Saat liburan, Benny melakukan perjalanan. Benny ke kampung halaman papahnya. Kampung papa Benny di Sumatera Barat. Ada rumah gadang di sana. Benny bertemu Siti di rumah gadang. Rumah gadang dong. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalam ya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama. Ini Benny sama Siti dan keluarga sedang pergi ke rumah gadang. Kemudian Benny mengajak kakak untuk masuk ke rumah gadang tanpa membicarakan terlebih dahulu kepada mama dan papa. Ini tidak diperkenankan karena untuk mengambil keputusan sesuatu tidak boleh mengambil keputusan sendiri, harus dibicarakan terlebih dahulu. Ini adalah contoh rumah gadang ya. Rumah gadang adalah rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat. Seperti kalau di Jawa namanya rumah joglo ya. Nah, rumah joglo. Nah, perhatikan ya. Apa yang disampaikan Tiur kepada Benny? Sikap apakah yang dilakukan? Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya? Ya, jadi untuk mengambil satu keputusan tidak boleh dilakukan sendiri, harus dilakukan dengan bermusyawarah. Coba perhatikan yuk. Kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama. Inilah contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila. Nah, perhatikan ya. Ini sama papa dan yang lain sedang bermusyawarah. Berarti sesuai. Ini dalam musyawarah ada juga yang mengemukakan pendapat. Ini juga sesuai. Ini di dalam musyawarahnya bapaknya ayah Benny, Bapak Tiur, sedang mengangkat tangan untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini interupsi tapi dengan muka cembetut, marah-marah. Maka interupsi yang dilakukan dengan marah-marah tidak sesuai dengan sila keempat. Ini kegiatan musyawarah sesuai sila keempat ya. Nomor yang keenam, bapaknya Benny menyampaikan pendapat sesuai dengan sila keempat. Nah, yang ketujuh ini berantem nih, bertengkar, beradu mulut, maka tidak sesuai dengan sila yang keempat. Kita lanjut yuk. Apa ya lambang sila keempat? Kepala banteng. Bunyinya apa yuk? Siapa yang masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, apa saja yuk? Ya, perihal ataupun sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat. Contohnya, saat mengambil keputusan harus berdasarkan musyawarah. Jadi musyawarah itu apa?
ya didiskusikan. Musyawarah itu adalah sebuah diskusi untuk mengambil sebuah keputusan. Pengambilan keputusan dengan cara berdiskusi itulah musyawarah. Kenapa perlu diadakan musyawarah? Karena seringkali ada perbedaan pendapat. Iya. Nah, untuk menyatukan perbedaan pendapat, maka perlu diadakan musyawarah. Nah, di dalam musyawarah penyampaian perbedaan pendapat pun satu sama lain harus saling menghargainya, tidak boleh marah-marah. Nah, jadi gunanya apa musyawarah itu? Di antara gunanya ya supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya tidak terjadi pertengkaran. Nah, supaya tidak terjadi pertengkaran, maka musyawarah pun harus dilakukan dengan asas kekeluargaan. Satu sama lain antara anggota musyawarah seperti keluarga. Nah, kadang-kadang dalam musyawarah itu terjadi kesulitan dalam pengambilan kebijakan. Maka kesulitan itu karena banyaknya pendapat, sering juga dilakukan yang namanya voting. Voting adalah pemungutan suara untuk pengambilan suatu keputusan. Iya. Nah, ini bercerita nih. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edom, Mei dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Ini adalah salah satu bentuk voting. Nah, sesampainya di Padang, Beni singgah di air terjun Lubuak Tampuruang. Air terjun Lubuak Tampuruang unik seperti batok kelapa yang dibelah. Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat. Adakah air terjun di tempat tinggalmu? Oh, ada. Tempat juga ada di air terjun di Guci ya, Gunung Guci ya, di Guci. Di Tawangun ada Grujugan Sewu. Di Gunung Gede juga ada ya, Curug Gede, Curug Sewu tuh di Gunung Gede, Bogor. Nah, kita lanjut yuk. Air terjun itu di mana-mana senang, menyenangkan untuk dikunjungi. Nah, dan bunyinya ada tersendiri. Bunyi air terjun itu menderu-deru seperti derunya air yang deras. Nah, ini ada sebuah puisi tentang air terjun ya. Air terjun dari jauh bunyi berderu-deru, umpama angin yang bertiup kencang. Rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, dalam puisi ini ada beberapa kata ya yang berarti cukup bagus. Nah, jauh. Apa itu jauh? Jauh berarti tidak dekat. Deru itu ya berbunyi keras seperti air, gemuruh seperti air.
Umpama. Umpama ya sama halnya atau bagaikan ya. Rupanya. Nah, rupanya ya bentuknya ya. Bentuknya. Terjun, melompat turun. Ya. Jadi tugas anak-anak begini adalah satu, menulis pengalaman anak-anak di rumah yang sesuai dengan penerapan sila keempat dengan bahasa anak-anak ya, bahasa kalian sayang. Nah, kemudian menulis arti kata pada halaman 185. Jauh maknanya apa, deru maknanya apa, umpama maknanya apa, dan sebagainya. Jadi ada 2 tugas anak-anak pada pagi ini ya. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.